Yang mau izin acara kami segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Desa Cicinde Utara, kebetulan yang hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati penilik PAUD Kecamatan Banyusari, Bapak Ateng Sujai SPD. Kami hormati Kepala Sekolah PAUD Raudatul Irfan, Ibu Linda Daryanti SPD. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah SD Cicinde Utara 1 beserta Dewan Guru kelas 1. Dan yang kami hormati pengurus FKPS yang hari ini ada juga. Yang kami hormati pengurus FKPS dan yang kami hormati jajaran kepengurusan dari Himpa UDI, dan yang kami hormati pula ibu-ibu wali murid dari Pos PAUD Raudatul Irfan, dan yang kami banggakan dan yang kami cintai siswa-siswi SD-nya hadir tidak Bu? Oh, hari ini tidak hadir. Baik. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita hari ini dapat berkumpul dalam acara transisi PAUD SD atau yang hari ini SD ke siap saja. Siapnya dalam apa? Siapnya dalam segala aspek, baik dari segi nilai agama dan moral, kemudian jati diri, literasi dan numerasi. Itu siapnya, kesiapan untuk bersekolah, bukan sudah pinter dia calistungnya begitu ya. Mohon izin, kemarin di Kabupaten kurang kehadiran orang tua Pak, makanya sekarang saya hadirkan semua orang tua supaya bisa mendengar penjelasan bukan cuma dari kami PAUD, tapi juga nanti dari pihak SD gitu ya. Jadi nanti akan ada paparan juga bahwa yang kami sampaikan kepada ibu-ibu, Bu Linda mah nyariosnya di PAUD teh, lain cuma calistu, lain cuma calistu. Pilih itu percakapan ke abdi, ibunya mungkin ayah panginten pemaparan di pihak sekolah SD nah, bahwa di PAUD itu kami hanya menyiapkan fondasi agar anak siap bersekolah. Tapi apakah calistung itu ada hasilnya? Tadi mungkin ibu bisa lihat, kami menyampaikan ada calistung tapi secara tidak langsung real. Hanya istilahnya mah untuk mencapai ke Cikampek itu ada yang mungkin pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang naik pesawat gitu ya. Kalau di PAUD itu untuk mencapai ke Cikampek itu mungkin kita berjalan kaki atau naik sepeda. Jadi istilahnya secara bertahap tidak langsung, tapi tujuannya tetap ke sana. Mungkinnya seperti itu tadi bisa dilihat. Apakah ada hasilnya? Ada, tentu ya, dari segi keaksaraan tadi berhitung, kemudian dari segi penulisan nama, pengenalan itu sudah kami kenalkan. Hanya yang lebih kami tonjolkan itu karena amanat dari Undang-Undang Pendidikan Karakter. Kalau dulu waktu zaman Mas Nadiem Makarim mungkin profil pendidikan Pancasila, sekarang beda lagi Bapak Menteri Pendidikannya dengan 7 kebiasaan hebatnya gitu ya, dengan deep learningnya, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu akhlakul karimah, membentuk bukan cuma. Nah itu yang kami tanamkan bagi para siswa-siswi kami gitu ya. Mohon izin Bapak, bukan saya bermaksud istilahnya ingin pamer, tapi di PAUD itu memang seperti itu. Makanya boleh dilihat walaupun ada papan tulis bukan dipakai untuk menulis gitu ya, tapi untuk menempelkan hasil karya anak gitu. Dan istilahnya walaupun ada alat tulis, tetapi kami lebih banyak menggunakan media lainnya. Alat tulis hanya sebagai tambahan saja, gitu ya, seperti itu. Jadi mohon izin nanti tolong disampaikan juga pada orang tua supaya tidak ada miskonsepsi bahwa di PAUD seperti ini, di SD pun selaras sebenarnya ya, seperti ini juga. Gitu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih juga atas kedatangannya ke PAUD kami. Seperti inilah
gambaran PAUD-PAUD di Kecamatan Banyusari khususnya, dan yang ada di Cicende Utara ada 5 PAUD mungkin ya dengan 1 TK. Pembelajarannya hampir sama, hanya mungkin setiap topik atau kulturnya saja ada yang berbeda seperti itu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, ibu-ibu nih ini. Ibu Tihampu Impaudi yang saya banggakan, sangat saya hormati. Bapak pemilik Bina PAUD yang saya hormati, Bapak Ibu guru, mana Bapak dari Pak Duduk yang saya banggakan, ini guru-guru hebat dari SD kami yang sudah memang merepotkan merepotkan tidak ini? Oh tidak ya, mudah-mudahan tidak merepotkan ibu-ibu sadayana di Cicinde Utara sebagai wali siswa PAUD Rodatul Irfan Nukubi Brados Ibn. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih transisi PAUD SD itu? Proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Itu saja. Jadi betul sekali seperti halnya Ibu Kepala Sekolah hilap di nominatisasinya, Bu Rinda, betul sekali Bu, bahwa di PAUD itu bukan tidak diajarkan tulis dan berhitung. Halo. Bukan tidak diajarkan tulis dan berhitung. Cuma ibu-ibu jadi betul sekali Bu, yang seperti halnya Ibu Kepala Sekolah Bu Lida. Cuma tadi insya Allah nanti transisi ini akan terjadi, karena di kami juga pas begitu anak ibu-ibu sekalian datang ke SD itu tidak langsung belajar SD, akan seperti PAUD ya, karena koneksi Bluetooth dihentikan. halo ya nyarosna dua aja Bluetooth jadi laras tuh ya dengan anak kurang can bisa maca ngitung kan gitu ya, bukan itu tujuan PAUD. Nanti tujuannya nanti ketemunya di SD Bu. Cuma terus terang saja tampak peran serta ibu-ibu, insya Allah anak ibu-ibu bodoh, betul ya? Karena kami mengajar dari jam 7 sampai jam 12, lamanya di sekolah rumah. Emang saya bertanya dulu, tanggung jawab pendidikan sebetulnya guru, ibu-ibu dari PAUD, dari SD atau siapa? Kedua orang tua. Apabila tidak mampu maka berikan kepada yang mampu, itu cek surat. Nah makanya kami minta peran ibu-ibu harus aktif di sini untuk menjadi anak soleha, anak pintar, tulang pintar. Betul ya Bu ya? Siap ya Bu? Insya Allah Bu, insya Allah karena beda ya asal nama. Pokoknya siap anak ibu menjadi anak yang cerdas, yang pintar tapi tidak pintar. Adanya dari ibu. Ya. Dan insya Allah nanti pada hari Rabu, ya, hari Rabu ini akan datang dari PAUD ya.
datang dari PAUD ke SD. Itu juga akan pengenalan, karena kelasnya juga, kelas duduknya juga beda PAUD dengan SD. Saya tidak ke dalam tadi ngajakal apa seperti SD apa nampak. Pas saya ada di kelas 1. Mungkin untuk di PAUD ini tidak dibiasakan, tapi ada beberapa PAUD yang masih mempunyai kebiasaan. Kan anak itu sifatnya meniru ya, jadi ketika melihat temannya yang diantar oleh orang tua, maka dia akan merasakan dia juga ingin diantar oleh orang tua. Jadi bapak dan ibu pun senantiasa ingin juga mengantar anaknya ke dalam kelas seperti itu. Meskipun bapak dan ibu sejatinya sudah mempercayai ketika sudah masuk ke kelas, tanggung jawab sepenuhnya oleh guru seperti itu. Cuma pengalaman saya, maka dari itu bapak kepala sekolah bertanya seperti itu karena tidak tahu kultur dari PAUD. Kami kira di PAUD masih dibebaskan masuk ke dalam kelas, karena pas saya ngajar kelas 1, jujur kami banyak terganggu oleh orang tua. Seperti terganggu, seperti ada yang membawa coek dari rumah. Saya tidak bertanya itu PAUD apa, karena prinsip kami ketika masuk ke dalam sekolah, dalam kelas, ya udah itu kelas 1, tanpa kita mengintimidasi itu dari mana. Jadi ketika mama ataupun bapak yang mengantar yang niatnya tidak ikut pun jadi ikut, karena dijadikan ajang makan-makan di dalam sekolah. Iya, karena sekolah kami pun akses masuknya banyak bapak dan ibu, dari depan ada, dari belakang apalagi, bahkan jangankan yang mengantar ya, yang lewat pun sering ada. Kadang pas lagi ngajar ada yang klakson seperti itu. Yang saya alami sampai ada yang bawa coet, ada yang jualan. Iya, ada yang arisan, Bu, sampai ada yang tabungan. Saya sering kali pas lagi ngajar keluar, mama mau ditukar tidak? Mamanya yang di dalam, anaknya yang di luar. Berhenti dulu. Masih, malah pas lagi ngajar ya saya ingat ngomonginnya pencok, Bu. Ngomongin pencok, ngomongin menu-menu selanjutnya seperti itu. Cuma kalau sekarang alhamdulillah berkurang. Mungkin karena kesadaran dari orang tua dan tidak ada yang mengajak sepertinya. Biasanya kan kalau seperti itu ada dulu yang mengajak dan ada yang mengiyakan. Maka dari itu saya mohon kepada ayah dan bunda yang ada di PAUD ini, ketika ada yang mengajak, kita yang senantiasa tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik, kurang baik sepertinya, kita bilang saja, kita pasrahkan semuanya kepada guru, karena tanggung jawab kita ada di rumah melanjutkan pembelajaran. Jadi ketika masuk ke dalam kelas, ya sudah, sama gurunya saja. Urusan menu nanti itu, Bu, kalau mau ikut kita ikut MasterChef aja, mencoknya nanti saja, karena kita terganggunya seperti itu. Ributnya kolor. Saya kira saya sendiri ya, Bu, yang merasa terganggu. Ternyata anaknya pun sama. Ibu itu kok malah ngomongin kolor sih katanya. Keluar dulu. Ibu maaf jangan berisik. Masuk lagi. Ya, terus datang lagi arisan, datang lagi yang lain. Tapi alhamdulillah tahun-tahun selanjutnya sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Yang saya rasakan berarti 3 tahun yang lalu, ya 3 tahun yang lalu seperti itu. Lalu selanjutnya saya mau menambahkan ya, Bu, ya, tentang yang namanya peserta didik itu pasti berbeda-beda. Kalau semuanya sama, tidak akan ada yang namanya perbaikan ataupun perubahan seperti itu. Kenapa ada guru? Kenapa ada orang tua? Karena peserta didik itu sejatinya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Contoh di kelas saya ada anak yang belum bisa baca sampai kelas 3. Saya gali lah anak tersebut. Kamu minatnya di mana? Ternyata setelah saya gali dia minatnya di olahraga. Maka dari itu nilai olahraganya yang besar. Tapi kita tidak menekankan ya udahlah kamu di olahraga aja, bacanya yang tidak kita tekankan. Tapi tetap kita ajarkan, tapi kita arahkan dia menjadi anak yang pintar dalam olahraga. Terus yang calistung, sebenarnya kami pun di sekolah tidak mau
ada yang namanya calistung. Karena orang tua menganggap kalau anak kita lomba calistung maka dia yang paling terbaik. Nah, seperti itu. Tapi kita ada aturan dari kabupatennya yang harus kita ikuti. Kalau kita tidak mengirimkan siswa calistung, maka sekolah juga yang akan jadi jelek seperti itu. Karena sekolah lain mengirimkan. Lalu pembelajaran di sekolah juga tenang saja. Kami insya Allah dibekali oleh pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilakukan lalu kami survei. Maka dari itu setiap siswa yang berbeda, maka kadang kami beri pembelajaran yang berbeda pula. Misalkan anak yang tidak bisa menulis, maka harus disamakan seperti anak yang menulisnya lancar. Anak yang menulisnya lancar juga tidak kami samakan dengan anak yang belum bisa menulis. Contoh, karena anak yang sudah bisa menulis, kalau kita beri yang misalkan tulisannya yang cuma A, B, C, ibu bosen. Ibu mah elek PAUD. Ibu di PAUD udah gak kayak gini. Ibu aku mah udah bisa baca, aku udah bisa bahasa Inggris. Maka dari itu kadang kalau yang bacanya ataupun yang nulisnya belum lancar, misalkan kalau yang bisa 6 jajar, mereka kami beri 3 jajar. Seperti itu. Tapi tujuannya tetap sama, mengajarkan untuk menulis. Jadi semoga Bapak dan Ibu percaya, jangan sekolah jauh-jauh. Capek nganter jemputnya di Cicinde Utara saja. Insya Allah gurunya sudah kompeten dan siap mendidik dengan ikhlas. Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh tambahan aja ya. Ada cerita yang lucu Pak Aceh. Nuju di supervisi ke kelas 1. Nuju Bu Yesi apa siapa? Yesi ya. Betul, semua betul itu Bu Novi seperti itu betul. Betul sekali. Sampai saya masuk ke dalam ini Bunda ya. Saya sampai masuk ke dalam, menengok ke kiri. Aisyah ganda dadah sareng api. Si gana kamu kali mah. Tapi kita ada weki ya. Si gana kamu kali nah gitu. Aku kan menuju supervisi ya. Nongol, ketinggalan kan. Anjir nanti ke dadah gitu kan. Ayam ke dadah juga. Tapi itu ulah sampai di depan kelas kapal sama. Nepi kacilok, nepi tadi sampai cok sampai amun cok nyampe ke dalam. Wayang nala. Di sana kan ada kantin ya. Coba di kantin weh. Eta mah sabodo arek arisan, areknya sabodo teuing. Gitu kan? Arek pertemuan apa mangga? Da eta mah ibu-ibu ngan ulah sampai ngaganggu di kelas. Digigireun kelas. Ieu mah sampai dipantau gini. Ya. Iya, sampai jalan dulu ke halangan. Bayangannya punya karena saya percaya ini ke Radatul Irfan PAUD-nya memang nanti siswa-siswinya udah benar-benar mandiri. Dan jangan lupa Bu, ya apapun alasannya, nanti Ibu pada waktu daftar diterima oleh gurunya, siapapun nanti di kelasnya, tolong ibu-ibu dijaga. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. Tolong kan Ibu, contoh kelas 1A itu Bu Novi. Tolong ijab kabul dulu Bu. Ini sudah surat Bu ya. Sudah perintah. Bu Novi iya putra abdi. Gitu kan? Mangga didik putra abdi. Ijab kabul dulu. Ibu mah pas kuningan daftar loyong. Ya betul kan ya. Sok ijab kabul lah Bu. Abdi nuju ke pondok pesantren ya. Teu acan nyampe ke ajengan anak, tapi teu acan sampai anak tersebut didaftarkan. Saya ke ajengan anak dulu. Itu contoh abdi ke itu abdi nuju di SD antara ibu abdi sareng guru kelas 1 sareng kepala sekolah sampai ijab kabul. Badai dikumakeun mangga. So anu kolot-kolot baheula geus aneh deui lamun aya sapu kanu sampean.
Ya, itu untuk disiplin, tapi sekarang tidak seperti itu. Tapi ijab kabul harus ya Bu ya, biar anak kita pintar, ya cerdas, dan menjadi anak soleh dan solehah. Amin, Allah amin ya rabbal alamin. Itu tabihanananya Bu, ulah sampai Bu Novi ada masuk selesai, ya sekucoan, ya, bayangannya Bu nya. Iya mah, nggak ibu ngadidik budak nggak gibah coba, ya. Wah, gitu kan yang ibu-ibu dulu, mending suara itu untuk kadang rumah, bodoh meni hantengan ibu-ibu daripada guru nah. Bayangkan ibu ulah sampai caket dan di kelas ya. Rek mangga amun tos kantin biasanya ibu-ibu sampai ngantosan kan. Sok teu naon aya kantin di ditu, lumayan agenya Bu Novinya. Are kantin nyalap di mana sabodo teuing. Itu kan sekali deui ulah sampai acara coek masuk dalam kelas. Terima kasih. SD, ke guru SD, katanya kan di kelas 1 itu ada ibu-ibu ketua apa namanya? Yang ketua kelas tiket katanya, terus ada uang kas juga. Itu diwajibkan atau gimana gitu? Katanya kan anak harus mandiri ya, tapi tiket itu sama orang tua gitu. Jadi kalau misalnya tidak tiket, ada uang juga. Nanti kalau tidak bayar itu suka diposting di Facebook gitu. Jadi ada aja lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, sebenarnya itu uang piket itu bukan kemauan guru dari kelas 1 sampai kelas 6 juga, itu kemauan, apalagi kelas 1 kan orang tuanya ada ya, itu kemauan orang tua. Jadi kita tidak tahu menau, malah uangnya juga dipegang sama orang tua. Jadi guru itu enggak megang uang piket, apalagi itu uang kas enggak, bukan kemauan guru lah gitu. Itu mah terserah, itu tiket juga sebenarnya itu kemauan orang tua, katanya apa nggak ada waktu lah gitu. Apalagi yang suaminya jualan pindang itu, dia itu nimbang katanya, nggak, saya mah terserah. Terus ada iuran itu apa buat beli kipas apa itu tidak dari guru, malah kalau udah lepas dari kelas 1 kenaikan itu kipas itu suka dibawa ke kelas 2. Jadi kelas 1 itu kosong lagi. Itu bukannya sebenarnya itu mah terserah nanti ya bukan. Nanti kalau orang tua nanti udah masuk SD, tolong nanti dirapatkan lagi sama orang tua, dikumpulkan lagi lah masalah itu. Boleh tidak adakan juga piket lah, anak-anak kita yang bimbing lah, kita yang bimbing gurunya, daripada kasihan orang tuanya yang nggak punya, ya nggak mampu bayar lah, yang seminggu emang ya sekarang itu udah di stop karena pemerintah kan nggak ada pungutan guru itu ya, udah di stop ya dari sekarang. Kemarin kasih rapat komite. Jadi untuk yang kedepannya kita dirutinkan lagi masalah uang tiket dan uang kas. Boleh tidak adakan juga kan? Nanti kita soal tiket kita yang bimbing anaknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu ya, piket kelas itu kenapa harus dilakukan oleh orang lain? Karena anak kelas 1 belum bisa, padahal harus Bu, untuk kegiatan belajar bersih-bersih anak kelas 1 juga harus wajib piket Bu. Jadi tidak boleh itu dikerjakan oleh orang lain apalagi dibayar. Untuk apa anak dididik untuk menjaga kebersihan tapi dia tidak mau bebersih? Dia aja sok bebersih di sekolah, ini kebiasaan, namun biasa bersih di sekolah, di rumah oke dan sasapu. Jadi teu aya tabu sapertos kitu teh eta pengkondisian daripada orang tua murid anu ngayakeun keuntungan kelompok eta mah Bu, biasa pribadi meureun. Enggak boleh Bu.
walaupun anak kelas 1 belum bisa bersih-bersih, tetapi wajib Bu piket Bu. Tolong anaknya supaya datang yang piket itu datang pagi-pagi, piket dulu sebelum belajar. Entong ngandalkeun penjaga sekolah, entong ngandalkeun guru. Nah, ngomong ngejeng ngandalkeun kolot, mesti nasa sakuna kolotna. Nah, iya loba salah kaprah ngadu pendidikan Indonesia teh. Ayeuna mah teu siga baheula keur kuring leutik. Sagala teh kusorangan, tara mitah kolot. Pramuka ge teh ayeuna mah kaos kitu geuning, tara masak di pramuka teh nya tarimaan wae. Padahal lain itu nu benerna mah pramukanya diajar masak, diajar nyeuseum. Di pasantren kayak gitu. Ayeuna mah di pasantren geus di laundry, dahar tinggalan. Jadi umahanya ayeuna mah berubah tah. Sistem eta teh kunaon coba? Urangna ngadidikna loba nu turunkeun ka hayang budak. Akhirnya dididik teh ku budak kolot teh. Nah, itunya punya sok balik deh ka zaman baheula anu kira-kira bener melakukeun we da malah salah. Da pade diambak-ambakan teh naon eta Bu ayeuna mah. Urang teh loba teh manjak penting barudak. Barudak teh teu prihatin ayeuna mah Bu. Bener tuh Bu, habis zaman baheula ya Allah. Sakola teh nya mangkat dibekal sak diberena 5 perak. Bisa cukupna mun teu dibere teu naon mangkat. Gitu dah Bu. Kunaon di bedak ayeuna eta kos kitu. Nya itu karena kita terlalu ngalayanan jadi pembantu budak. Kade Bu ulah jadi pembantu.